Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Afandi. Saya dari asal STAI Dr. Kaiser Kakil Purwakarta dari Rombel 7A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kawan-kawan sekalian? Sehat semuanya? Baik, pada pertemuan kali ini kita semua insya Allah akan belajar tentang hadis ahkam qudhah. Sebagaimana profil lulusan kita ini kan keluar dari kampus ini atau lulusan dari sini sekurang-kurangnya profilnya entah itu jadi pengacara atau jadi praktisi hukum atau mungkin ada yang jadi hakim, ya, jelas ya. Ya, itu profil lulusan kita. Maka dari semua profil lulusan tersebut, sekurang-kurangnya kita harus benar-benar bersih. Ya, dari apa? Dari salah satu hal yang kita akan pelajari hari ini, yaitu dari perbuatan suap menyuap. Ya, jadi sesuai dengan CPMK-nya, ya, kita akan belajar hari ini tentang suap menyuap atau riswah kalau dalam bahasa Arab. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana urzuqna ilman yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbana akhrijna min dhulumatil ilmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina futuhal arifina bika ya rahman ya rahim. Allahumma ya rabbana yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina hatta yafqahu qawlana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, Bapak izin untuk mengabsen dulu. Ya. Ahnaf ada? Kemudian Fajri, Salma, Salha, nggak ada? Oh, ada, siap. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Berikutnya kita dengarkan dulu kawan-kawan kita yang hari ini sudah siap untuk mempresentasikan terkait dengan riswah. Waktunya sekitar 3 sampai 5 menit. Waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan. Kang Fajri. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Khairul Afandi LCMH, dan serta rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan suatu hadis yang dimana hadis ini mengenai tentang suap menyuap. Yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melaknat daripada orang-orang yang berbuat suap, baik itu memberi atau yang menerima suap. Karena hakikatnya orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap itu adalah akan merusak daripada keadilan. Contohnya memberikan sejumlah uang kepada petugas agar dipercepat suatu urusannya. Kemudian memberikan uang kepada aparat agar terhindar dari sanksi yang akan diterima. Maka perbuatan tersebut termasuk suap dan termasuk yang dilarang oleh agama Islam. Dan nantinya akan merugikan terhadap orang lain dan akan pula mencederai daripada prinsip-prinsip keadilan. Ya, pada dasarnya keadilan itu hilang kalau terjadi suap menyuap seperti itu. Ya, intinya suap menyuap adalah suatu perbuatan yang tidak disukai Allah
Bahkan tidak hanya tidak disukai, bahkan Allah dan Rasulnya melaknat. Ketika dilaknat, orang itu akan dihilangkan daripada rahmat dan barakahnya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Baik, adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, kita tahu hari ini bahkan dari Jumat kemarin sampai dengan Sabtu sekarang ya masyarakat masih turun ke jalan, bahkan mahasiswa masih ada yang belum pulang. Bahkan kemarin hari Jumat sudah Bapak sampaikan juga ada aksi wanita melawan. Ya, itu semua kan akar masalahnya adalah suap. Di mana orang mau masuk sekolah itu nyuap ketika berebut kursi untuk dapat kursi di sekolah. Bahkan ada beberapa yang kampus negeri, kayak kampus-kampus yang elit, kadang ada juga beberapa oknum kemudian mau masuk kerja, ya bayar dulu, mau apapun, sehingga ketika nanti di tengah jalan sekolahnya ada masalah, nyuap lagi solusinya. Ketika di tengah jalan ada masalah di kantor, nyuap lagi solusinya. Nah inilah yang sudah menjadi budaya. Dan dengan pelajaran hari ini, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami betapa bahayanya budaya suap penyuap ini. Sampai pada akhirnya suatu negara bisa hancur karena ada pikiran orang, wah belum balik modal, sawah belum kebalir gitu, atau apalah gitu, orang tua belum balik modal. Sehingga apa yang terjadi? Maling di tengah-tengah masyarakat, maling di mana-mana. Itu yang terjadi hari ini. Ya, baik, silakan jika ada yang tanyakan dari kawan-kawan. Ya, silakan. Ahnaf, mangga. Izin bertanya terkait suap ini, kan kita sering kali melihat narkoba di Purwakarta sendiri. Kan banyak kasus Pak narkoba ini. Jadi si polisi itu menghilangkan jejaknya itu dengan cara suap gitu Pak. Jadi emang si pelakunya itu memang narkoba. Jadi si polisi itu malah membela gitu Pak. Karena menyuap polisi, udah aman nggak bakal Bentar, sebentar. Takutnya kedengaran, maaf ya. Ulangi lagi aja Pak ya. Oke, saya ulangi. Kan saya kan punya temen ya Pak ya, ada di POM. Di POM sinilah pokoknya. Nah, jadi dia tuh punya temen narkoba Pak. Dan polisinya juga tahu Pak, narkoba itu dilarang kan Pak di Indonesia. Tapi si polisi itu menghalalkan karena sudah dibayar Pak. Nah, itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Oke, siap. Izin. Baik, pertanyaannya bagus sekali, sangat aktual. Ini kita ngomongin polisi, bukan Indonesia ya. Saya klaim dulu ya. Ini adalah cerita polisi di film animasi. Sono di situ, jauh pokoknya di sana. Kalau seandainya ya tidak ada pilihan, bahkan ada oknum yang mengatakan kalau 2 jam nggak dibayarkan malah naik harganya. Betul nggak? Kan gitu kan kalimatnya, ancamannya kan? Ya udah sekarang 15 juta. Ya Pak, tapi gimana? Ya nawar 17 juta. Tapi Pak, ya sudah 17 juta. Iya Pak, mangga Pak 17 juta. Ternyata 2 jam setelah itu belum ditransfer. Tiba-tiba dapat WA jadi 20. Tiba-tiba dapat WA jadi 20 juta. Upaya apa yang harus dilakukan oleh kita? Satu, ya kalau kita ini orang awam, maka carilah pendamping hukum. Kalau kita praktisi hukum, ya kita harusnya bisa mengetahui nih apa yang harus kita lakukan. Banyak kok buktinya ya, di sono tuh. Di sono nggak di sini, yang sampai bisa keluar dari ruangan tersebut dengan 0 rupiah ya. Jadi harus jawabannya lawan, jelas ya, jangan diam saja, harus lawan. Jadi jangan diam aja, itu mungkin jelas ya. Kalau ragu, cari pendamping hukum atau penasihat hukum, orang nyebutnya PH gitu ya. PH-nya harus hati-hati, nyari yang PH-nya tidak berdiri di atas 2 kaki. Nggak sedikit PH yang diri di atas 2 kaki, paham tidak? Jadi kaditu ya, kadia ya. Nah, jadi yang tegas, yang bagus, yang membela kliennya. Jelas ya? Oke. Sampai di sini. Ada yang tanyakan lagi? Ya, silakan. Salha. Izin bertanya Pak, Ya, terkait suap, bagaimana cara membedakan antara suap dengan hadiah Pak? Oke, bagus. Ya, cara membedakan antara suap dengan hadiah itu dilihat dari apakah orang yang menerima hadiah sedang menangani orang yang memberikan hadiah.
Kalau misalkan sudah keluar putusan nomor perkara, maka siapapun yang berperkara tidak boleh menemui ya, orang-orang yang menanganinya di pengadilan. Datang ke mediator setelah keluar, misalkan contoh sederhananya ya, setelah keluar dia ditangani oleh mediator siapa, dia berkunjung ngasih sesuatu, nah itu namanya suap. Contoh lain misalkan yang dekat dengan kita, kampus misalkan, sudah jelas kawan-kawan ini misalkan nanti akan skripsi bimbingan ya. Kalau bimbingan bawa sesuatu, hati-hati. Ya, itu contoh dari suap. Ya, apa kata dosen nanti? Wah, ini supaya mempermudah atau gimana gitu, supaya cepat dapat tanda tangan atau gimana gitu. Nggak boleh bawa sesuatu. Kenapa? Karena sudah ada baru keluar kan surat bimbingan skripsinya. Tidak boleh membawa apapun. Jelas ya? Oke, itu membedakan. Kalau di luar itu, kapanpun misalnya ketemu sama dosen siapapun, nggak ada hubungan, nggak ada kepentingan, ngasih, itu namanya hadiah. Jelas ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita menerima suap? Satu, ya kita nasihati. Jadi kita harus menganggap orang yang ngasih itu adalah orang awam dulu. Jangan langsung represif, jangan langsung laporin, jangan. Yang kedua, laporkan pemberiannya. Jelas ya, laporkan pemberiannya tanpa melaporkan orang yang memberi. Kalau sudah dilaporkan tapi dia malah ngotot dan lain sebagainya, baru laporkan pemberiannya dan orang yang memberinya. Oke, Bapak rasa cukup ya? Sudah cukup lengkap dan cukup jelas apa yang disampaikan. Sekarang Bapak minta di antara mahasiswa yang ada di sini untuk menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, jadi sebagai apa namanya alat ukur kalau apa yang disampaikan itu sudah benar-benar paham atau tersampaikan. Silakan. Ya, coba Septi. Silakan. Baik, yang saya pahami dari pembelajaran hari ini itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwasannya Allah itu melarang orang yang pemberi suap atau ar-rashi, kemudian yang kedua itu orang yang menerima suapnya atau al-murtashi, dan yang ketiga itu orang yang menjadi perantara antara pemberi dan si penerimanya. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Seperti itu yang dapat saya pahami, Bapak. Ya, terus. Ya, silakan untuk poin lainnya ada yang mau menyampaikan? Coba Melani. Ya. Sebenarnya ini Pak ada pertanyaan lanjutan terkait. Oh, masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Izin tanya Pak, ini terkait yang tadi pertanyaan Teh Salha. Kan tadi Teh Salha bertanya bagaimana cara membedakan hadiah dengan suap. Batasan kayak kita teh tahu sebenarnya orang itu teh ngasih hadiah atau suap tuh seberapa gitu. Kalau misalkan kayak kita ngasihnya makanan doang, apakah itu bisa disebut suap gitu atau gimana gitu? Ada tidak batasan? Ya, orang itu dianggap ini suap nih karena gede. Kalau kecil mah bukan suap. Misalkan cuma ngasih aqua atau apa, ada tidak batasannya gitu ya. Saya ingin menyampaikan gini. Nah, ya adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, jangankan barang, dia datang ke rumah saja kepada orang yang sedang menanganinya, nggak bawa apa-apa, itu sudah bisa dikategorikan suap. Kenapa bisa dikategorikan suap? Karena bisa merubah keberadaan dia di tengah-tengah. Dia bisa jadi condong ke salah satunya karena yang satu sudah bersilaturahmi ke rumahnya. Jadi sekecil apapun itu bisa disebut suap. Bahkan tidak memberikan apapun kalau sudah dalam menangani perkara. Misalkan saya mediator non hakim di Purwakarta. Ya, ketika saya menangani beberapa pihak, ada di antara mereka yang kenal saya, rumahnya dekat dan lain sebagainya. Datangnya mereka ke saya, ya, itu bisa mempengaruhi hati saya. Yang tadinya pengen adil, tadinya pengen di tengah-tengah, bisa saja saya malah membela yang kemarin sudah datang ke rumah. Jadi suap itu bahkan bukan hanya kecil, tapi bahkan ya dalam tidak memberikan apapun, hanya silaturahim saja sudah bisa masuk dalam kategori suap. Kenapa? Karena dia memberikan kita pahala. Kalau nggak bawa apa-apa tuh, tamu Allah, kita menyambut dia, kita menghormati dia, ngasih makanan dan lain sebagainya. Nah itu sudah masuk ke dalam tamu Allah. Jelas? Oke. Yang mau menyimpulkan, coba saya ingin dengar suaranya Syahril.
Syarul ya, Syarul. Ya. Hah? Masih belum, masih ragu. Silakan yang lain. Salma, Salma. Nanya silakan. Oh iya, siap. Kan kalau seseorang itu udah melakukan taubat ya, gimana sih cara buat sudah melakukan suap. Nah, bagaimana sih caranya orang yang udah bersuap itu melakukan taubatnya? Baik, taubatnya orang yang melakukan suap harus dilakukan pertama meminta maaf dulu kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang kalah bahasa kita mah ya, karena kalau proses hukum, atau pihak yang terzolimi kalau di luar proses peradilan. Itu dulu tuh minta maaf, kemudian kembalikan semua kerugiannya. Kemudian setelah itu baru taubat kepada Allah. Percuma kita misalkan taubat kepada Allah kalau misalkan hablun minan nasnya masih belum, karena akan terhitung dosa terus menerus. Dan tidak boleh takut kita kepada Allah dengan pertanyaan diterima nggak ya taubat kita, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi harus percaya diri, tugas manusia hanya meminta maaf, mengembalikan kerugian, baru bertaubat kepada Allah. Taubat artinya berjanji tidak mengulangi. Taubat artinya kembali kepada Allah. Oke, berikutnya yang belum bersuara, coba yang depan nih. Coba Salha, saya pengen dengar suaranya. Coba simpulkan. Apa saja boleh. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, mungkin dari asbabul wurud hadis ini juga, hadis ini tuh muncul sebagai bentuk kecaman dari Rasulullah SAW terhadap praktik suap yang mulai terjadi gitu Pak dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa dan urusan pemerintahan. Ya, sepertinya cukup ya. Oke, terakhir Bapak ingin minta beberapa yang belum tadi ditanyakan, yang belum dapat peran, untuk memberikan contoh suap menyuap selain yang tadi diberikan oleh Bapak. Jadi mempraktekkan suap itu seperti apa, kemudian nyontohin seperti apa. Siapa yang belum maju tadi? Diki sama Putri sama Nadia sama Gina. Oke, Salha sudah, Melani sudah, itu sudah, minimal sudah ditanya. Oke, Diki, coba sini maju ke depan nak. Maju ke depan. Coba yang lain tadi, Gina, sini Gina. Nah, Putri sini. Sama Nadia sini. Oke. Misalkan suapnya dalam bentuk pemberian handphone. Siapa pelakunya? Nih, pelaku. Siapa yang menerima? Putri yang menerima. Sini. Nah, sini di sampingnya. Oke. Siapa yang mau jadi perantara? Nah, Nadia. 2 orang. PH. Penasihat hukum 2 orang. Nih, coba ngadap ke sana semuanya. Ya. Coba menghadap sini semuanya. Ya. Radit, Diki misalkan sedang dalam masalah hukum, ya, ditangani oleh 2 penasihat hukum atau datang ke minta tolong ke 2 penasihat hukum. Nah, suap itu bisa saja diberikan oleh Diki, dititipkan ke Nadia. Nanti coba dikasih misalkan pulpen atau HP misalkan, nah nyogok pakai HP misalkan. Nanti dari HP yang diterima oleh Nadia dan Gina itu diberikan kepada Putri. Coba serahkan kepada Putri. Nah, siapa yang berdosa? Semuanya atau hanya yang memberikan dan yang menerima? Semuanya. Maka hati-hati menjadi penegak hukum tuh dengan alasan dari lain duit abi, iya mas bukan uang saya mah hanya menyampaikan. Hati-hati. Ya, dengan cara memberikan rokok, mengkondisifkan lingkungan, itu kan segitiga setan nanti ujungnya. Ya, salaman ngasih rokok, Pak gimana kabar? Sama satpam, sama semuanya dikasih rokok semuanya, hati-hati. Ya, itu namanya bukan sedekah karena sedang menangani perkara. Jelas ya? Hati-hati. Jelas semuanya? Oke, baik, silakan duduk kembali. Ya, adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, ya, inilah pembahasan terkait dengan rashi wal murtashi, terkait dengan suap menyuap.
Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana innana qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ingat, kita tidak bisa lepas dari suap menyuap kecuali kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita pakai usaha kita sendiri, kita juga harus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan kesalahannya Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak.